Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah jamaah salat maghrib musalla al-falah yang dimuliakan Allah. Kembali Allah takdirkan kita dengan nikmatnya yang tak bisa kita hitung. Kita bersama di kesempatan ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi, belajar menjadi kewajiban sepanjang hidup kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Siratun Nabawiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita pahami bersama bahwa makna dari sirah itu diantaranya adalah sesuatu yang pasti terulang. Ada 3 istilah yang biasa kita kenal yang membahas tentang sirah. Pertama disebut dengan sirah. Sirah ini jika ia dilihat dari sisi kronologisnya. Yang kedua disebut dengan tarikh. Tarikh itu jika dilihat dari sisi waktu, tanggal dan bulannya. Yang ketiga ia disebut dengan sejarah. Kenapa dia disebut dengan sejarah? Karena sejarah itu diambil dari kata sajaratun. Ya, sajaratun itu artinya adalah pohon. Kenapa dimaknai pohon? Sebab pohon itu awalnya dari biji tumbuh menjadi pohon. Pohon lagi memberikan buah. Maka buah itu lagi ditanam jadi pohon lagi. Artinya kenapa disebut sejarah? Itu dari kata-kata sajaratun. Sajaratun artinya pohon yang pasti ia akan berulang-ulang tumbuh, berulang-ulang terjadi. Nah, apa yang akan kita bahas ini bisa jadi juga sebab-sebabnya, akibatnya itu juga akan terjadi pada zaman kita ini. Misalkan bahasan kita pada kesempatan ini, kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, maka terang-terangan pula mereka menolak dakwah Nabi. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Ya, ternyata penyebab utama dari penolakan mereka sehingga mereka itu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kemarin kita sudah bahas. Yang pertama disebabkan oleh kesombongan di antara mereka. Mereka itu sombong, kenapa mesti Muhammad? Kenapa yang diutus oleh Allah itu bukan orang-orang terkemuka di antara Taif dan Mekah? Ia menyebut 2 kota yang paling besar saat itu, Taif dan Mekah. Kenapa yang diutus oleh Allah itu bukan orang terpandang, bukan orang-orang hebat di antara mereka? Kenapa mesti Muhammad? Inilah kesombongan yang mereka lakukan, sehingga mereka menolak dakwah Nabi. Yang kedua, pekan lalu kita bahas pula kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka fanatik pada budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Mereka fanatik pada budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Sampai Allah lukiskan itu di dalam Al-Quran pernyataan mereka. Kalau mereka engkau ajak pada kebenaran, apa kata mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an walahum yahtadun. Cukuplah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Meskipun kami tahu nenek moyang kami itu tidak tahu apa-apa dan mereka tidak mendapatkan hidayah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Coba antum bayangkan, mereka ngaku nenek moyang mereka itu nggak tahu apa-apa. Mereka ngaku nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Tetapi apa awalan mereka? Hasbuna, cukup sudah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi meskipun kita ajukan kepada mereka dalil, kita ajukan kepada mereka bukti kebenaran apa yang kita bawa, mereka pun tidak akan bergeming untuk mengikutinya. Kenapa? Ya, yang menjadi alasan mereka, pokoknya kalau sudah apa yang diwariskan itu yang dilestarikan. Tidak mau tahu kalau yang diwariskan itu benar atau salah. Tidak mau tahu kalau yang diwariskan itu merusak atau memperbaiki. Tidak mau tahu dia kalau yang diwariskan itu sesuatu yang akan membuat kita mulia atau hina. Jadi penyebab yang kedua kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah, karena mereka fanatik pada apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi? Karena ekonomi dan status sosial. Mereka berbangga dengan harta. Kalau ia mau menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan rugi. Bisnis haram yang mereka geluti akan terancam. Bisnis yang salah yang mereka saat ini kembangkan akan terancam. Jadi banyak orang di antara kita itu menolak kebenaran hanya karena mengamankan bisnisnya. Ya. Jadi apa yang terjadi di zaman Nabi bisa jadi juga terjadi saat ini. Kenapa? Makna sejarah itu adalah sesuatu yang pasti terulang. Maka berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ambisi kekuasaan, cinta kedudukan, tidak mau kedudukan yang mereka saat ini dapatkan kemudian akan diserahkan, kemudian akan mereka lepas, kemudian akan digantikan. Maka cinta kedudukan, ambisi kekuasaan itu yang menjadi sebab kebenaran itu ditolak. Jadi mereka menolak dakwah Rasulullah karena mereka takut pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki akan hilang manakala menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Haris bin Qais As-Sahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi diutus oleh Allah ke Madinah, yang menjadi tokoh di Madinah. Tapi kemudian ia merasa bahwa kedatangan Rasulullah itu merupakan ancaman bagi kedudukannya, maka ia menolak dakwah Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita tentang jabatan dan kekuasaan ini, maka dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian akan berambisi mengejar kekuasaan dan ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia hanya kesenangan di dunia dan penderitaan di akhirat. Kalau kita berambisi, ingat ya, berambisi itu hanya ingin kekuasaan, tidak punya niat baik untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kemaslahatan. Tidak mau memanfaatkan kekuasaan itu menjadi ladang dia untuk beramal. Tidak berniat untuk menjadikan kekuasaan itu sebagai taklilul mafsadah wa taksirul maslahah, mengecilkan, meminimalisir keburukan, memperbanyak kemaslahatan. Itu tujuan politik ya. Politik itu sebetulnya adalah taklilul mafsadah wa taksirul maslahah. Jadi politik itu adalah
meminimalisir keburukan, memperluas kemaslahatan. Jadi kalau bapak-bapak berpikir, oh kalau kita mimpin maka tidak ada ini, tidak ada keburukan sama sekali, nggak mungkin itu. Jangan berharap dengan politik semuanya akan selesai. Tidak akan ada, misalkan terjadi perzinahan, tidak akan ada pencurian, tidak ada riba. Itu tidak mungkin. Di zaman Nabi saja, meskipun Rasulullah yang menjadi pemimpinnya, masih ada orang yang dipotong tangannya, masih ada orang yang dirajam, berarti masih ada perzinahan, masih ada pencurian. Tetapi ya, apabila kita terjun di politik dengan politik yang betul-betul punya niat baik untuk kemaslahatan, maka politik itulah, kekuasaan itulah yang akan meminimalisir, bukan menghabiskan secara totalitas. Tidak ada ceritanya ya dunia ini sepi dari keburukan. Kalau semuanya nggak ada keburukan, wah, kita jadi orang baik semua, nggak ada ujian iman dong. Ya? Nanti nggak ada ujian iman. Jadi ini kebanyakan di antara kita berpikir, oh kalau nanti aku memimpin maka tidak akan ada ini. Nggak mungkin. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terjadi adanya pencurian sehingga ada potong tangan, ada perzinahan sehingga adanya hukuman-hukuman yang lainnya. Jadi jangan sampai kita memahami salah. Peringatan keras yang disampaikan oleh Rasulullah ini menjadi satu pelajaran bagi kita di dalam motivasi menjadi pemimpin. Jangan berambisi. Ingat kata-kata ambisi ya. Kata-kata ambisi. Ambisi itu ingin menjadi penguasa meskipun tidak memenuhi syarat menjadi penguasa. Nanti kata Rasulullah akan ada ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang yang ngotot menjadi pemimpin padahal tidak punya kapasitas menjadi pemimpin. Nah, jangan melakukan Allah. Bagaimana peringatan keras pada pemimpin yang curang dan zalim? Karena di antara yang menolak dakwah Nabi adalah pemimpin yang seperti ini. Mereka menolak kebenaran, mereka curang, mereka zalim. Ya, tidaklah mati pada hari matinya seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan kepadanya untuk mengurus rakyat, sedang di dalam keadaan berbuat curang kepada rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga atasnya. Ya. Ada yang mau jadi pemimpin? Coba angkat tangannya mau jadi presiden. Ya. Tidak akan mati seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan, kemudian ia ngurus rakyatnya berbuat curang, kecuali Allah haramkan baginya surga. Ada yang mau jadi pemimpin? Ya kalau antum punya kapasitas tidak berbuat curang, angkat tangan, insyaallah Ustaz. Yang tidak akan pernah masuk surga itu yang sudah punya niat curang. Ya. Kemudian tadi sudah kita bacakan hadis ini ya, bahwa surga itu haram kepada pemimpin. Di dalam surah Al-An'am 129 Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Astagfirullah. Antum coba baca itu. Jadi kenapa orang zalim memimpin kita? Karena dosa kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah, ujian yang tidak dihususkan oleh Allah kepada orang-orang zalim di antara kalian, tapi ujian itu merata. Jadi pemimpin itu menunjukkan kadar kapasitas yang dipimpinnya.
Kalau pemimpinnya buruk, bisa jadi yang memilihnya pun buruk. Kalau pemimpinnya baik, maka bisa jadi yang memilihnya pun orang baik. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa amanah jabatan dan kekuasaan itu merupakan satu yang luar biasa ya. Bahayanya kalau kita tidak mampu menunaikannya dengan baik, tidak amanah. Sungguh seburuk-buruk pemimpin, kata Nabi, adalah al-hutamah, yaitu yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Jadi ada dua ciri pemimpin yang menjadi penyebab ia menjadi seburuk-buruk pemimpin. Yang pertama adalah al-hutamah, yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi rakyatnya. Sudah enggak disayangi, dizalimi. Terus bagaimana pemimpin yang adil itu? Yang mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin adil itu termasuk 7 di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah. Jadi, pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan di pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ciri yang adil itu di dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah firmankan, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian jangan melakukan Allah, pemimpin yang adil, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di kanan adalah Ar-Rahman, dan dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka juga terhadap keluarga dan yang ada di bawah kekuasaannya. Ya, mohon maaf, lupa bawa kacamata jadi masih nyatu tulisannya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang adil atau pemimpin yang idealnya pemimpin itu adalah satu, ia memiliki kemampuan, yaitu keilmuan dan profesionalisme dalam kepemimpinan. Ia memiliki keilmuan dan profesional di dalam kepemimpinannya. Ini tergambar di dalam rahasia dipilihnya Talut oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi ilmu yang luas, tubuh yang perkasa. Jadi antum bisa bayangkan ya, ilmunya luas, tubuhnya perkasa. InsyaAllah. Allah memberikan pemerintahan pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Jadi di sini disebutkan bahwa pemimpin yang benar itu, pemimpin yang ideal itu adalah memiliki kafaah keilmuan dan profesional di dalam kepemimpinannya. Kemudian begitu pula di dalam surah Yusuf, kita masih bab pertama ya, memiliki kafaah keilmuan. Keahlian, amanah, kuat, dan sangat menjaga tugasnya dengan baik itu menjadi ciri dari dipilihnya Yusuf menjadi pemimpin. Hifzuddin dan siyasatud dunya biddin. Jadi pemimpin itu hifzuddin dan siyasatud dunya biddin, menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Hal itu diungkapkan dalam perkataan Yusuf
Berkata Yusuf dalam surah Yusuf ayat ke-55, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi di dalam ayat ini boleh kita mengajukan diri kalau kita tahu diri kita punya kapasitas. Asalkan kita tahu diri kita punya kapasitas dan teruji. Ujian Yusuf itu banyak. Apa pertama? Ia bisa menafsirkan mimpi. Ya. Jadi Yusuf sebelum diangkat menjadi pemimpin itu sudah melalui ujian-ujian yang sudah menjadi penilaian beliau ketika beliau diangkat menjadi pemimpin, atau ketika beliau mengatakan, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan, amanah dan berpengetahuan. Kemudian sangat peduli terhadap umat, peduli dengan nasib umat, lemah lembut dengan ketegasan dalam hukum, dan sangat kuat memegang prinsip. Ini sifat-sifat pemimpin yang mesti kita baca sebagai rujukan kita di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah 128 Allah berfirman yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Masya Allah, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini nggak ada satupun kita nggak menangis kalau baca ayat ini, karena kita mengenang sifat baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Jadi Rasulullah itu terbukti sebagai pemimpin yang sangat peduli. Kata sahabat-sahabat Nabi, kalau ada orang yang berteriak tolong, kemudian kita lompat ke sana melihat kejadian itu, maka pertama kali yang kita temukan di sana adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahului kita. Jadi kalau kalian mendengarkan kalimat tolong, kata ada kejadian gitu ya, kalau kita lompat ke sana, yang pertama kali kita temukan di sana adalah di sana ternyata sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali datang sebelum kita. Responsif, ya, al-fauriyah, istijalul fauriyah. Nabi itu quick respon ya kalau bahasa kita saat ini. Dia quick respon, dia responsif sekali. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan. Kalau bukan fisiknya yang datang, kebijakannya yang datang. Kalau bukan fisiknya yang datang, bantuannya yang datang. Kemudian yang keempat, pemimpin itu mesti akomodatif. Dan inilah kepemimpinan Rasulullah yang sangat terbuka terhadap masukan. Coba antum lihat posisi imam di dalam Islam, di dalam salat. Imam itu innamal ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Idza kabbara fakabbir, kalau dia bertakbir, maka wajib kalian juga bertakbir. Kalau dia ruku, maka wajib kalian juga ruku. Kalau dia sujud, wajib kalian juga sujud. Tetapi kalau imam salah, apakah kita juga harus ikut salah? Hah? Coba antum lihat bagaimana kepemimpinan dalam Islam. Apakah ada orang jadi imam rebutan? Ya aku imam, aku. Hah? Ada nggak? Nanti coba lihat sholat Isya, ada nggak orang rebutan jadi imam? Hah? Yang punya kapasitas maju, ya nggak? Yang punya kapasitas aja nggak merasa dirinya punya kapasitas, kecuali memang antum pantas jadi imam. Ada di sini orang nggak paham bacaan Quran ngotot jadi imam? Nggak ada kan? Kenapa nggak jadi pelajaran itu? Kepemimpinan di dalam Islam itu luar biasa. Tetapi meskipun imam itu memiliki hak untuk diikuti, tetapi kalau dia salah,
tetap wajib untuk ditegur, dinasihati, diluruskan. Cuma kadang-kadang yang meluruskan ini salah di dalam cara meluruskan. Mohon maaf ini ya. Coba sekali-kali antum jadi imam lah. Gimana perasaan kita? Salah di dalam baca surah. Contoh misalkan ya. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa. Lupa imam. Apa kata makmum? Fasawwa. Pertama ya, adabnya. Yang kedua, yang negor imam itu bukan antum di belakang. Yang paling wajib negor, kalau antum di belakang meskipun antum tahu nggak boleh antum bersuara. Yang paling berhak itu yang di belakang imam. Ini sudah datang telat paling ujung. Negor imam dengan gaya damprat gitu. Pasal astagfirullah. Akibatnya apa? Imam makin buyar. Saya seringkali ulang-ulang, kenapa imam itu mesti melihat ke belakang sebelum bertakbir? Satu, meluruskan saf. Yang kedua, lihat kondisi makmum, apa ada anak kecil, apa ada orang tua, apa ada perempuan, supaya dia bisa menggantang surah yang akan dia baca. Nggak boleh lebih 10 ayat kata Nabi. Ada sahabat Nabi sholat isya ditinggal sendirian sholat, nggak ada makmumnya. Gimana? Dia baca ayat terlalu panjang. Assalamualaikum, munafik orang ini semua. Gak terima, lapor pada Nabi. Mu'adz bin Jabal ya, lapor pada Nabi. Apa kata Nabi? Ya. Yang zalim kamu, imam. Makanya ketika kita mau jadi imam, jadi pemimpin, yang buat tengok dulu rakyatnya. Tengok makmumnya, lihat ke belakang. Oh, ada mbah. Oh, mbah lagi ya. Ya karena di Al-Falah ini banyak mbah-mbah. Ya sudah, surahnya jangan sampai antum baca surah Al-Baqarah ditinggal kita. Jadi yang pertama, luruskan saf. Yang kedua, melihat kondisi. Yang ketiga, melihat orang yang layak untuk di belakang kita, yang bisa menegur kita kalau salah. Jadi meskipun imam salah, cara menegurnya pun tidak boleh salah. Contoh, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Lupa kan? Antum baca dulu ayat pertama sebelum ayat yang dia lupakan itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi. Antum lanjutkan ayat ketiganya, baru antum selesai. Supaya imam itu ingat sebelumnya, ingat yang dia lupa, ingat setelahnya. Begitu cara menegur imam itu. Bukan kayak tadi itu, pasal gua. Itu kalau makmum juga nggak paham itu. Udah lama diem, sudahlah kembali ke laptop aja. Inna a'tayna kal kautsar. Kembali ke laptop, qul huwallahu ahad. Sudahlah. Kalau salah lagi itu bukan masalah imamnya, masalah antum yang salah meluruskannya. Jadi kita itu juga di depan itu tambah kacau. Ini apalagi yang negornya beda. Ini pasawwa, sana halaqah. Tambah pusing, yang mana nih yang benar? Jadi ini menjadi ukuran bagi kita dalam kepemimpinan dalam Islam itu.
Miniatur kepemimpinan Islam itu lihat dalam sholat. Orang yang maju itu nggak diperebutkan. Yang kedua, ada pembantu imam, ada muazzin, ya. Ada cara, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Kenapa perempuan tidak subhanallah? Supaya nggak rusak sholatnya antum. Sholat juga dia. Itu makanya. Karena secara perempuan itu ngacaukan husukan kita itu, ya. Kalau perempuan subhanallah, ternyata dia juga ada. Makanya perempuan itu suruh tepuk tangannya. Karena sulit laki-laki itu kalau sudah dihadapkan pada perempuan. Jangankan wajahnya, ya, suaranya saja mengganggu salat kita. Ngacaukan itu. Jadi pemimpin itu harus akomodatif. Tapi ada juga imam yang nggak mau ditegur, ya, ngotot aja. Nah, kalau kita sudah tidak yakin apa yang disampaikan oleh makmum itu juga salah, maka sebaiknya kita ganti surah. Tapi kalau kita yakin bahwa yang disampaikan itu benar, maka juga kita lanjutkan ayat itu. Jadi mohon maaf ya, kalau ada imam mengganti surahnya, bukannya dia itu ingin pindah surah. Yang negor itu juga bikin pusing. Maka karena dia ragu, lebih baik dia pindah surah. Yang kedua, jangan coba-coba mengatakan, masa kok imam jadi pelupa? Kok jadi imam pelupa? Astagfirullah. Antum itu menghina, mohon maaf ya, Rasulullah saja. Kenapa ada aturan ditegur dengan suatu saat Nabi sholat asar 2 rakaat? Gak ada yang negor, karena yang jadi imam Nabi. Namanya si Zuladain itu ada sahabat Nabi, kalau dia berdiri tangannya itu lewat di lututnya karena panjang. Makanya dia digelar dengan Zulyadain, sahabat yang punya 2 tangan yang panjang. Tahu-tahu dia keluar, nih, alhamdulillah, gembira gitu. Kenapa Zul? Ya Rasulullah, aku itu paling susah khusyuk sholat asar, ngantuan. Kata siapa? Jangan-jangan juga banyak Zulyadain di sini ya. Kalau sholat asar ngantuan gitu, suka ngantuk. Loh, kenapa kamu gembira? Alhamdulillah ya Rasulullah. Ya, ternyata mulai kali ini rakaat sholat asar disingkat menjadi 2 rakaat. Kata Nabi, enggak. Loh, Rasulullah tadi 2 rakaat. Nah, karena Zulyadain ini suka guyon, nggak dipercaya sama Nabi, dipanggil Abu Bakar. Makanya orang suka guyon itu memang susah dipercaya. Ya. Dipanggillah Bilal dan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku tadi 2 rakaat. Benar ya Rasulullah. Bilal, aku 2 rakaat. Benar ya Rasulullah. Terus, kenapa kalian tidak tegur aku? Kami kira ya Rasulullah turun wahyu baru. Kami kira turun aturan baru ya Rasulullah, bahwa salat itu asar itu disingkat menjadi enggak, kata Nabi. Aku lupa. Maka ya Bilal, panggil semua jamaah salat asar tadi ke rumah masing-masing. Suruh dipanggil oleh Nabi ke rumah masing-masing, dikumpulkan. Sujud sahwi tambah 2 rakaat. Apakah antum akan hina Rasulullah jadi imam kok pelupa? 2. Ini supaya antum ini tidak suudzon pada imam ini. Karena banyak di antara kita ini sok tahu, sok hebat, tapi nggak mau jadi imam. Kerjaannya cuma apa? Kritik imam.
suruh jadi imam nggak mau. Ya, yang kedua, Nabi mau sholat subuh. Setelah mau sholat subuh, mau takbir, ingat Nabi, ini udah mau takbir ini. Turun lagi. Sahabatku, jamaah semuanya, tolong diam di tempat, kata Rasulullah. Aku keluar sebentar. Coba itu, sudah mau takbir, mau diangkat ini, sudah Nabi ingat. Sahabat bilang, apa Nabi kentut, apa Nabi batal gitu ya. Keluar. Masuk Nabi lagi, air itu ngucur di rambut-rambut beliau. Ternyata Nabi habis mandi. Jadi salat. Nah, itu hebatnya sahabat Nabi, enggak macam-macam gitu. Kita ini liar. Oh, jangan-jangan, paling gitu ya. Selesai salat subuh, Nabi bilang, katakan, mohon maaf tadi aku lupa kalau aku junub. Nabi itu sudah wudu, tapi lupa kalau beliau itu belum mandi. Kenapa demikian? Supaya ada pelajaran bagi kita kalau juga kita lupa seperti itu. Apakah Nabi memang pelupa? Tidak. Allah memberi pelajaran kepada kita sebagai manusia ini, jangan-jangan juga terjadi seperti itu di zaman kita. Maksud saya, jangan coba-coba ada pikiran kita merendahkan imam kalau ia lupa. Jadi ini masalah kepemimpinan ya. Tetap harus diikuti imam itu, tetapi kalau ia salah, ia siap untuk diluruskan. Siap untuk diluruskan. Jadi di dalam sholat itu ada 3 pelajaran ya. Pertama, persamaan. Di dalam ibadah sholat itu saf depan khusus yang omset kekayaannya 1 miliar. Gak ada kan? Saf depan khusus pejabat, gak ada. Siapa yang paling awal, maka dialah yang paling di depan. Cuma kadang-kadang kita ini salah di dalam memahami prioritas dan menghormati. Kadang-kadang saf di depan kosong, apa kata kita? Nyuruh orang, silahkan gitu. Dia nggak mau maju. Padahal kata Nabi, seandainya kalian tahu fadilah saf di depan, kalian akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan itu. Artinya kalian akan kuat memperebutkan itu. Bukan malah silahkan kamu aja. Giliran makan dia duluan. Giliran maju saf kamu aja. Ini kita salah menempatkan sesuatu. Ya. Semestinya kalau masalah saf ini kita rebutkan pahalanya. Ya. Kita rebutkan pahalanya. Bukan rebutan dengan cara yang salah. Saya tuh kalau lihat orang yang mencium Hajar Aswad, rasanya gak tega. Ya, saya gak tega gitu. Kalau kita harus mendapatkan pahala dengan cara yang salah. Ya, mendapatkan pahala dengan cara yang salah. Saya selesaikan dulu ya, biar kita selesai materinya. Pemimpin yang adil itu tidak ambisi atas kekuasaannya. Khasyatullah. Dia senantiasa takut pada Allah. Dia itu senantiasa memberikan keteladanan yang tinggi. Dia itu tawadhu. Tergambar hal tersebut dalam pribadi Khulafaur Rasyidin. Dalam pidato Abu Bakar di antaranya, wahai manusia, aku diberikan amanah memimpin kalian, dan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya taat kepada Allah, taatilah saya. Dan kalau saya salah, maka luruskanlah saya. Dan kalau aku maksiat, sungguh
tidak ada ketaatan kalian untukku. Ada nggak pemimpin begini? Hah? Akhi, waktu Abu Bakar mengatakan pada Umar, kamu orang yang paling pemberani. Tidak ada satupun orang yang bisa membantahmu kalau kamu punya pendapat yang benar. Karena kamu istiqomah dengan itu. Pokoknya disebutkan oleh Abu Bakar semua ciri-ciri kehebatan Umar. Tapi apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat setianya Rasulullah. Kalaupun aku punya kelebihan, maka kelebihan itu Allah berikan untukku hanya untuk melayanimu sebagai pemimpin kami. Masya Allah ya. Ketika Abu Bakar itu membaca semua kelebihan Umar, malah Umar katakan, benar, Allah berikan kemampuan itu padaku, tetapi ingat Abu Bakar, Allah memberikan kemampuan itu padaku hanya untuk melayani engkau sebagai khalifah. Masya Allah, indahnya itu ya. Umar enggak mengatakan, memang iya aku pantas kok. Maka Masya Allah, jadi tidak ambisi. Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma bi'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Jadi ayat ini seringkali kita baca ya. Jadi ciri-ciri pemimpin itu tidak terlalu berambisi menduduki jabatan, kemudian pemimpin yang taat dan kuat dalam ibadah. Yang ketiga, kesehariannya tidak bermewah-mewahan dan hidup sederhana sesuai kebutuhannya, ya. Maka itulah yang diantara sifat-sifat pemimpin yang kita impikan. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita bahas masalah pemimpin ini karena ia menjadi penyebab yang keempat. Kalau kita salah sebagai pemimpin, maka sulit kita untuk menerima kebenaran. Ambisi kita, ya, untuk mendapatkan kekuasaan itulah yang membuat kita buta menerima kebenaran. Na'udzubillah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memiliki kekuasaan, Allah akan memberikan kekuasaan itu pada orang yang Dia kehendaki. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.